untuk pertama kalinya saya tampilkan juga yang asli. Karena tadi Dokter Tifa menampilkan ini, saya tampilkan lebih sempurnanya. Ini nampak tidak di pixel. Siapa nama orangnya, fotonya kayak apa, ini pertama kalinya saya tampilkan. Ya, jadi artinya apa? Artinya orangnya jelas, almarhum Bambang Rudiharto. Apapun kalau itu asli, ya memang asli, nggak akan bisa dipalsukan. Kalau memang palsu, ya memang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, saya nambahkan saja, mungkin nggak terlalu panjang, karena tadi sudah sangat detail yang disampaikan oleh Dokter Tifa. Tapi saya ingin sampaikan penegasan juga. Jadi kalau saja apa yang dikatakan Pak Komjen Pol Purnawiran Pak Ugroseno tadi memang benar, ya gitu, artinya dijalankan dengan benar, maka SP3 yang namanya surat perintah penghentian penyidikan, yaitu diambil suratnya, ya selesai. Jadi tuyulnya ada 8, ya gitu. Ini tuyulnya cuma 2. Jadi karena tuyulnya cuma 2, maka ini aneh, ya gitu. Maka ini sekali lagi dulu ada kiasan yang sampai oleh sahabat kita dari Bon Jovi, Pak Lukas Luarso, 2 tuyul menuhi jin ifrit. Ya. Saya nggak tahu yang disebut 2 tuyul itu siapa, jin ifritnya siapa, ya. Tanya ke pembuat kartun ini, ya. Nah, ini inti yang ingin kami sampaikan. Jadi yang disampaikan tadi adalah apa? Kami sebenarnya sudah mencurigai sejak lama. Makanya kami tuliskan dalam bentuk tulisan ilmiah yang akhirnya sudah diuji oleh beberapa dokter dan juga profesor. Ada Dr. Ridho Ahmadi, ada Profesor Tono Saksono, ada Profesor Din Samsudin, ada juga Profesor Jainal Mutakin, ada juga misalnya Prof. Henry Subiakto dalam buku Jokowi's White Paper. Artinya apa? Ada memang beberapa spesimen ijazah yang berbeda-beda. Saya nanti akan tambahkan bukan hanya soal ijazah. Dan ini yang mungkin akan saya tampilkan karena itu yang kami lihat sebagai primary evidence atau bukti primer yang kami pegang sendiri, kami sentuh sendiri, dan bahkan kami terima langsung dari pejabat yang berwenang. Nah, kalau dia lihat, inilah yang ditampilkan oleh saudara Andi Aswan. Ya, kenapa ini saya katakan palsu? 99,9% palsu. Ini ijazah ini tadinya miring, ijazahnya Dian Sandi ini. Maaf dok. Sama dengan ini. Hanya saja kemudian ditarik-tarik sama dia, kanan kirinya ditarik, sehingga apa? Logonya jadi meletot. Ini meletot namanya logonya, ya, pating peletot. Jadi ini kami selaku alumnus UGM marah betul. Ada orang namanya Andi Aswan, bukan lulusan UGM, merusak logo yang sudah dibuat oleh RJK Tamsi. Logo UGM itu dibuat oleh Pak RJK Tamsi, seorang seniman dari ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia atau Institut Seni Indonesia sekarang. Kemudian disempurnakan oleh Prof. Muhammad Adnan pada tahun 93. Sekarang jadi bulat logonya. Dulunya seperti ini. Dan ini menjadi rusak, meletot ini. Teman-teman bisa lihat logo yang asli seperti ini. Dan ini untuk pertama kalinya saya tampilkan juga yang asli. Karena tadi Dokter Tifa menampilkan ini, saya tampilkan lebih sempurnanya. Ini nampak tidak di pixel. Siapa nama orangnya, fotonya kayak apa, ini pertama kalinya saya tampilkan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya orangnya jelas, almarhum Bambang Rudiharto. Ini atas kebaikan kita ahli warisnya, Pak Rujito. Jadi kita sekaligus berdoa semoga Pak almarhum Bambang Rudiharto tenang di sisinya dan beliau sangat membantu kita. Yang ingin saya sampaikan Pak teman-teman, perhatikan watermarknya, jelas banget ini watermarknya. Perhatikan embossnya, jelas banget ini embossnya. Apapun kalau itu asli, ya memang asli, nggak akan bisa dipalsukan. Kalau memang palsu, ya memang palsu. Dan ini adalah yang sudah ditampilkan juga pada sidang Citizen Lawsuit di Solo, ya beberapa waktu yang lalu oleh yang bersangkutan sendiri, oleh Pak Rujito, selaku adik dari almarhum Bambang Rudiharto. Ya teman-teman, eksklusif Damai Hari Lubis sebut tidak ada permintaan maaf saat bertemu dengan Jokowi di Solo. Nah ternyata ini pengakuan dari Damai Hari Lubis secara terbuka, secara terang benderang, ya ketika bertemu dengan Pak Jokowi ternyata tidak ada permintaan maaf. Karena yang beredar selama ini teman-teman ada isu diduga mereka meminta maaf kenapa ya mereka bertemu dengan Jokowi dan lain sebagainya. Nah itu dikatakan bahwa permintaan maaf itu tidak ada kata Damai Hari Lubis. Sehingga Rosuryo menanggapi hal ini bahwa mereka masih satu perahu, satu pejuang dengan Damai Hari Lubis. Nah di sini dikatakan teman-teman, 2 tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, Damai Hari Lubis dan Eki Sujana bertemu dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026 pekan lalu. Nah,
memang wajar saja ya publik menjadi kaget dalam hal ini ketika tiba-tiba ya Egy Sujana dan Damai Harilubis yang merupakan tersangka dalam kasus tudingan ijazah Pak Jokowi tiba-tiba ketemu dengan Pak Jokowi di Solo, dan dikabarkan Pak Jokowi juga menyambut mereka dan ada berbagai isu di sana, dan itu hal-hal wajar saja ya bisa ditanggapin oleh berbagai media, berbagai masyarakat, karena ya pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Artinya bahwa inti pertemuan itu ya hanya yang tahu adalah Pak Jokowi dan Damai Harilubis dan juga Egy Sujana. Sehingga ketika ini menjadi heboh di ruang publik, maka persepsi seperti ya mereka minta maaf dan lain sebagainya itu adalah hal yang wajar terjadi karena dilakukan secara tertutup. Ya, tidak ada wartawan yang bisa ya merekam pembicaraan mereka di sana. Nah, jadi ini adalah ya yang disampaikan oleh Damai Harilubis yang merupakan orang yang bertemu dengan Pak Jokowi sendiri dan mengatakan tidak ada kata minta maaf di sana. Oke, tidak ada minta maaf kata Damai dalam keterangan yang disampaikan eksklusif pada Dialog Kompas petang di Kompas TV Rabu 14 Januari. Menurut penuturannya, pertemuan dirinya dan Egy bersama ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu hanya sebatas silaturahmi. Nah, ini hanya sebatas silaturahmi, sehingga ketika juga tadi kita saksikan bersama, host menanyakan bagaimana dengan keyakinannya ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak dan lain sebagainya sudah berbalik arah, maka Damai Harilubis menjawab bahwa dia tidak mau sampai ke sana katanya. Nah, ya hanya silaturahmi, dari saya tidak membawa apa-apa, ucapnya. Saat disinggung terkait adakah keterkaitan dengan pembicaraan soal ijazah dalam pertemuan tersebut, yang mengonfirmasi hal itu. Tentunya ada dong, ketika dia bilang menyatakan saya kesini nggak mau minta maaf. Berarti ada hubungannya. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah, ujarnya. Meski demikian, Damai mengaku tidak mengerti maksud ucapan Jokowi tersebut, namun ia menilai kedua belah pihak sudah sama-sama mengerti terkait pertemuan tersebut. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi apa yang disampaikan oleh Damai Harilubis dalam pertemuannya dengan Pak Jokowi, teman-teman, ya, di mana ini masih menjadi pembicaraan, menjadi heboh. Ya, wajar-wajar saja karena ya Damai Harilubis adalah ya orang yang sampai sekarang ya mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, sehingga ketika dia bertemu dengan Jokowi, maka ya ini tentu disorot dan tentu ya ini menjadi satu perhatian publik. Apalagi status mereka sebagai tersangka tidak main-main, teman-teman. Ya, dalam kasus tudingan ijazah Pak Jokowi ini sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Nah, kita lihat lebih lanjut bagaimana dengan hal ini, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa ya Roy Suryo sebut Egy Sujana dan Damai Harilubis tak pernah minta maaf ke Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo merespon pertemuan antara Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi. Egy dan Damai merupakan 2 dari 8 tersangka ya kasus tudingan ijazah Jokowi yang telah mengajukan permohonan restoratif justice RJ ke Polda Metro Jaya. Permohonan RJ itu dilakukan beberapa hari setelah Egy dan Damai menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Roy mengatakan kedatangan Egy dan Damai bukan untuk meminta maaf kepada Jokowi. Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf. Minta maaf itu, nah jadi makanya kita tunggu saja. Nggak ada minta maaf
minta maaf, kata Roy di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 15 Januari 2026. Menurut Roy, Egy dan Damai hanya sekadar bertamu ke kediaman Jokowi. Ia pun mengaku tidak akan mengikuti langkah dua rekannya tersebut. Dia datang saja, makanya tanyakan ke Pak Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Pak Damai Harilubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Firaun, ungkap Roy. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin membenarkan bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis telah mengajukan permohonan RJ. Ya, ia mengajukan permohonan RJ, kata Iman di Polda Metro Jaya Senin. Iman mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodir upaya RJ jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir dan kita akan pegang itu sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum kita, ujar Iman. Jokowi buka suara. Nah, ini ya pernyataan dari Pak Jokowi menanggapi pertemuan itu, teman-teman. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara soal pertemuan dirinya dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis 8 Januari 2026. Jokowi menjelaskan dirinya juga membuka peluang penyelesaian kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Egy Sujana dan Damai Harilubis melalui mekanisme restoratif justice. Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa keputusan penghentian perkara sepenuhnya berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya, bukan pada dirinya sebagai pelapor. Pertemuan silaturahmi semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan penyidik Polda Metro Jaya, ujar Jokowi dikutip dari Tribun Solo. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, dan kita terus mengikuti drama demi drama sampai akhirnya.